sunnah yang mengakses kepada sholat yang waktu, dan itu mustahabat kan? Yaitu sholat rawatib, ba'diyah, qabliyah. Gitu. Kemudian puasa Ramadan yang kita kerjakan 1 bulan. Ada puasa yang mengakses kepada puasa Ramadan, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis Pak, puasa Senin Kamis. Kemudian ada ibadah yang mengakses kepada zakat. Di antaranya seperti infak, jariyah, sedekah, itu di antara yang mengakses kepada zakat. Kemudian ada perkara lagi ibadah haji. Ibadah yang mengakses kepada ibadah haji di antaranya adalah al-udhiyatu, berkurban. Jadi semua yang mengakses kepada hal-hal yang fardu itu adalah dimustahabahkan, dimuakadkan. Dan bahkan udhiyah itu muakannya muakan kifayah. Kenapa sih muakan kifayah? Jadi sebetulnya muakan kifayah itu bukan lebih ditekan, karena terukur udhiyah itu ternyata prioritasnya adalah orang udhiyah itu menyembelih kurban, menyembelih hewan. Karena itulah sehingga dikatakan akan kifayah, karena dulu bukan masalah nggak punya uang. Dulu orang tidak setiap orang punya kambing, dan itu dulu Pak, bukan sekarang Pak. Dulu kenapa itu mau akan kifayah? Dulu tuh maksudnya bukan dulu zaman orang tua kita. Dulu di Jazirah ketika hukum ini diturunkan, tidak semua orang punya menggembala kambing, sehingga mau akan kifayah. Sekarang barangkali 1 kampung di kota Mekah hanya ada 10 penggembala atau petani kambing, maka hanya 10 orang lah yang menyembelih hewan kurban. Sebanyak orang di sekitar kota Mekah tidak ada yang berkurban, tapi terwakili oleh yang 10. Jadi kalau sekarang bukan alasan tidak memelihara, sekarang memang, ya, kan ada yang tahu, bisa berapa miliar deh, coba tanpa memelihara kambing ya, saya tanpa memelihara kambing mana? Lain berarti orang jual mobil, ada yang memang dipelihara di mana-mana, bingung dia. Itu. Jadi kategori kita itu bukan tidak memelihara kambing, kita adalah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan udhiyah, kan itu permasalahannya. Seperti itu. Nah karena dimuakan kifayakan, siapa yang target keuangannya sampai kepada udhiyah bisa mewakili masyarakat yang ada kan itu. Itulah makanya dimuakan kifayah. Lalu tadi kifayakan artinya mustahabah aja, muakkad gitu kan. Kifayah itu seolah-olah lebih ditekan. Artinya kudu aya wae. Sehingga lamun teu aya, mau berapa ya tadi? Sehingga dikifayahkan. Nah jadi setiap perkara yang fardu ada perkara sunnah yang mengakses kepada yang fardu. Ya. Nah, sholat diantaranya adalah sholat rawatib. Selain sholat rawatib itu tidak mengakses kepada yang fardu. Sekalipun mungkin hukumnya ada yang fardu seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, terlebih sholat tahajud, ya, sholat istikharah, sholat hajat. Nggak begitu mah sholat begitu mah ada para nawal. Ya. Perlu naon dia sholat hajat, perlu naon dia sholat istikharah. Buka pegawai di kidul alus di geos juga gajinya gede istikharah. Kalau begitu kamu tidak mengakses kepada yang fardu, ya. Sholat yang mengakses kepada yang fardu itu tadi bagian dan kita perhatikan, kita amati setiap perkara yang mengakses kepada yang fardu itu sunnahnya melebihi dari perkara fardu. Contoh misalnya, sholat 5 waktu sehari semalam berapa rakaat? Tuh, 23, 17 rakaat. Tapi sholat rawatib itu sampai 22 rakaat. Itu. Puasa 1 tahun berapa kali? 30 kali, 30 hari. 30 hari. Tapi yang mengakses kepada Ramadan berapa puluh hari? 88 hari, 11 bulan Pak. Seminggu berarti 2, sebulan 8, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari. Kan gitu. 88 hari hanya untuk mengakses yang 30 hari. Bapak lo menjakat, taruhlah zakat mah be, bapak duit 1 juta, zakat mah ada duit. 1 juta ya. Berapa? 2 juta? 2 juta setengah. Tapi kadang-kadang dia bawa duit 50 juta ada ya, kan mereka masih 3 juta. Padahal di zakat kan. Ya. Kadang-kadang tuh buka dibuka kan, ya. Kau mau zakat kita mati bang 2,5 kilo. Ya. Kirim mereka panti asuhan sakau. Jadi yang
akses yang bisa perkara sunnah yang bisa mengakses kepada yang fardu itu pasti kapasitasnya lebih besar dan nominalnya mungkin lebih banyak. Hanya saja kita harus landasi dengan akidah bahwa semua yang kita kerjakan itu tidak serta-merta untuk supaya kita menambah pahala. Itu tak. Jadi rajin sih puasa sebenarnya iya channel. Bukan nambah pahala, bukan nama-nama. Tadi baik aja itu teh. Puasa sunnah-sunnah pemete nama-nama pahala. Namun targetnya setiap perkara sunnah yang mengakses kepada yang fardu itu artinya memperbaiki yang fardu. Bapaknya imam biasa 100 juta, mau anak, nyana sekali biasa 100 juta gitu. Mau anak mana kedua-kedua, lu boleh. Kayak gitu aja kan bisa. Dihitung itu seumur orang Mesir imam Mesir 100 juta mana nikmatnya. Kan gitu, nambalan nama jadi nanti lebih gede. Ya. Kan beda kadang-kadang nambalannya sok sama. Bener gak Pak? Sholat maghrib rajin, kok biasa sok sama. Barang itu para jumpa dia ada sama. Isya kok mesti mata biasa. Tadi masih komol berarti dulu ini paru kok apaan guys. Nah tuh segala ya sangat begitu. Jadi mengakses perkara yang fardu itu terkadang hukumnya memang kermah sunnah, tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita kerjakan dalam hal sunnah tadi adalah momen lupa. Jadi kalau kurang sholat maghrib begitu ya. Sholat maghrib 3 rakaat. Ayat badiahnya 2 rakaat. Katakan bahwa badiah ini adalah karena kita merasa sholat tidak bisa sebaik dan sesempurna orang-orang yang lebih baik. Apalagi kalau kita harus mencapai kepada target khusyuk. Sebab khusyuk yang mutlak itu adalah iftitahan bitakbir wa ta'miman bitaslim. Dimulai dari sejak takbir sampai ditutup dengan salam, itu harus totalitas. Kita betul-betul sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergeminglah walaupun pada akhirnya kita ada semacam rekomendasi untuk tetap bisa mencapai sukses kepada khusyuk. Ada 5 tempat di antaranya seperti tadi. Itulah. Nah termasuk ibadah haji yang itu dipadukan dan itu adalah cukup 1 kali seumur. Tapi korban bukan cuma setahun sekali, setahun boleh beberapa ekor hewan yang dikurbankan. Ya, benar kalau itu. Bapak korban dia setahun, berapa sih? 20, benar begitu. Benar. Kalau jadi ibadah haji, ibadah haji berarti cakap. Nah, dengan berbagai alasan kalau kita tetap tidak bisa sampai melaksanakan ibadah haji, kita kan punya jawabannya. Niat yang diprioritaskan lebih utama untuk melaksanakan ibadah haji dari sejak kita mulai balik sampai pada saatnya nanti Allah kapan akan memanggil kita yang kita siap untuk datang. Nah, terlepas dengan permasalahan kita mempunyai target ekonomi seperti apa dan lain sebagainya, itu rahasia Allah nanti. Tapi yang pasti kuatkan dengan niat. Dan setidaknya dengan bahasa mustaqbilah kiblat pada setiap kali sholat dalam semalam itu sudah sedikitnya bisa menjawab permasalahan kita dengan masalah ibadah haji. Tinggal permasalahannya adalah kalaupun kita berudia ya, termasuk puasa yang 2 hari Senin Tarwiyah dan Arafah itu sudah diberikan kepada mereka orang-orang yang sudah Allah panggil dan takut. Jadi bahasa orang kembali orang rencana waktu dari dipanggil Allah datang ke itu betul. Tapi saya tidak akan pernah menghilangkan takjim saya dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu berpuasa 2 hari Tarwiyah dan Arafah. Dan ditambah untuk menyempurnakannya mereka yang selesai melaksanakan itu kurban di hari-hari kan seperti itu. Kalau orang dia jangan nanti akhirnya cek bahasanya mah nggak mau ketinggalan. Itu kurang datang hari itu kan. Tidak ada upaya yang kita kerjakan di sini atau terus gitu kan. Semakin kita terpuruk dengan bahasa kesempurnaan kita sebagai muslim di hadapan Allah dengan hukum Islam yang kelima kan gitu. Kalau seandainya tadi itu apa? Coba populi kurangkan itu dan jadi undang Allah kan menurut undangan Allah. Orang yang datang ke tanah itu menurut undangan Allah. Gitu. Maaf. Kembali ke bahasa tarbiyah. Jelas-jelas jemaah haji itu adalah menurut undangan Bang Allah tadi undang. Berapa diundang Pak? Coba di mana aja kamu diundang. Sang aja kurang dekat di mana? Tadi undang apa yang datang? Kan minta tuh. Jadi menurut undangan bukan aja. Nah jangan jauh lagi diundang.
Urang kadang-kadang poros ya yang aja. Hayang datang gitu kan. Lamun teu datang, minang kana kapan nih? Tah. Urang lamun misalkan diundang ku Allah teu datang kan itu atuh begitu dari salat aya alamat nya kawan diundang ibadah haji teu datang kan itu meunang. Begitu asal salat. Ku salat jadi era wae. Dan tadinya diundang ke Mekah teu datang gitu sebenarnya. Oleh karenanya datang ke Baitullah itu jelas-jelas menurut undangan Allah. Karena labbaika Allahumma labbaik. Bahkan la syarika. Ya. Jelema nu datang itu ini kalimat lagi la syarika laka labbaik. Tuh. Nah, itu diantaranya maka udhiyah menjadi salah satu bagian yang mengakses kesempurnaan kita sebagai muslim yang memang secara lahiriahnya kita tidak bisa datang untuk memenuhi atau untuk datang mengikuti ajaran yang disebutkan ibadah haji. Jadi dengan udhiyah insya Allah. Cuman kemarin kan kurang dibahas udhiyah ternyata perkara yang pasti kita bisa kerja. Jadi bapak ulang betul, aduh saya mau di mana tuh tak kita ulang. Jangan, karena udhiyah ternyata bisa dikerjakan dengan cara apa saja. Gitu kan, kudu ngabondol-bondol sapi ka masjid kudu. Tidak mesti seperti itu. Ya. Tidak mesti seperti itu. Jadi jawabannya setiap lebaran misalnya ditanya ke tetangga, "Bos, mau kurban?" "Iya, itu orang itu namanya untuk era itu." Era teh lain era kajelema maksudna. Bukan keur mau urang ka Mekah teu datang gitu kan. Menyempurnakan target-target yang lain dalam pribadi kita sebagai muslim tidak ada kan. Nantinya maka melakukan udhiyah itu adalah jawabannya kita pasti bisa. Dia tahu bisa tuh Pak? Bisa. Bisa lihat tuh bisa. Lain berarti pun mau kan baca kamar ini kan gitu kan dari tanah. Jadi karena udhiyah digandengkan dengan sholat dan sholat senantiasa bisa kita kerjakan, maka udhiyah pun pasti bisa dikerjakan tiap hari. Gitu ya. Jadi berarti isi kote masih loba yang bedanya karena jawabannya lebih bisa apa ya? Apa yang malah waktu saya jamaah masjid Ar-Rahmah? Cakep kalau gitu ya. Tadi urang teh bisa gitu kan anak. Ada dia. Bapak kabulin malah bek urus saya juta setengah. Kabulin ya. Kita ngagirina ka masjid mun iku era. Nah misalnya sebab semua orang tidak paham makna udhiyah yang sebenarnya apa kudu montok beda kan itu. Tidak ada itu kan. Apa kudu montok teh beda. Tidak kudu. Kurang bisa kajian bawa itu semata-mata ingin menyempurnakan kalimat rukun Islam yang kelima karena kita muntajib kepada mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kurang-kurangnya dibawa ke masjid. Ya. Kalau mau menjitkan mesin terang kai sama menjit lagi coba tuh dia banyak biaya penjit usaha. Dan memang udah usaha tuh. Nah, kurangnya dapat tuh. Langsung dapat tuh paling begitu. Ya, kecuali benar memang ada itu bisa karena memang mana jangan pernah gitu kan. Tapi kalau memang bisa, tuh kudu dapat tuh itu. Masjid saya bisa, masjid bisa. Seru ya. Jadi usaha itu. Bawa tak hanya dari guru ke, udah mau beli 1,5 juta, yang kan bebas 1,5 juta. Yang penting kambingnya adalah nonton sehat, tidak berpenyakit, cukup umurnya 1 tahun menginjak tahun dulu. Kedua kan gitu kan, urusan motor itu kan ditanyakan nama. Tidak kita mana, mau ditanya karena apa kudu motor kita, ayo dia silakan bebas. Kan itu namanya. Penting ulamanya kita, itu ulamanya kita, terus kecacat. Jam umurnya cukup dibawa. Jadi lamun targetnya seperti itu asalnya malah kabeh ya. Bahkan tadi kan disebutkan lamun sampai nabi bikin bener be guru aja gitu bisa kaya mah bisa boleh. Sedekah ya. Lain kok bahasa sedekah. Udah bisa mana dong. Bukan terus dikejar sampai dalam cepat dikejar urusan korban sampai titik darah yang paling kehabisan. Wes berarti untuk bisa dengan hawa mah, ayo udah korban itu pasang badannya gitu ya. Betul. Ini itu tidak begitu pasang badan. Nah, kemudian pada bagian yang lain ternyata karena
kalau kita melihat sejarahnya itu kan berkurban itu harus kambing, bukan harus kambing yang disembelih. Tapi ternyata di kita ada yang menyembelih sapi, bahkan di Jazirah sana menyembelih unta. Nah sehingga bagaimana dengan kapasitas seperti ini? Lalu disebutkan di kan satu ekor unta itu boleh syarikat. Satu ekor unta itu boleh serikat untuk 7 orang. Bahkan disebutkan kalau dia itu adalah kafa'an jami'in. Ya. Lalu misalkan ada orang faida atabiha wahidun min ahli bait, lalu orang korban satu orang keluarga cukup untuk semua anggota keluarga. Nah, termasuk kalau misalkan orang mencit satu ekor unta, itu bisa mewakili untuk beberapa orang di antara keluarga. Otak teh ajang 7 orang teh Pak Herman misal otak atau misal sapi, ajang istrinya, ajang anak-anaknya, ajang orang tuanya bisa katanya. Tujuan nah gitu. Lain Pak Herman cinta tangan dari aturan boleh besar gigi, orang belum aja boleh sapi, kita lain syarikat jalan lain syarikat gitu mah. Lain syarikat mah lain ngumpulkan duit kurang. Jadi nu korbannya saurang. Ngeluarin duitnya Pak Herman teh sebanyak 40 juta atau 25 juta untuk membeli sapi. Sapi yang dibeli Pak Herman dengan 25 juta di atas namakan kepada 7 orang, anak, istri, dan orang tua. Baik, Pak Herman, Pak Asep, Pak Kori, Pak Yeta, dari Pak Hadiah atau Pak Yeta, Pak Karana, ini dulu, Pak Herman, tujuan. Dari 7 juta, beli sapi 1 juta. Boleh serikat seperti itu? Bukan boleh. Kalau serikat seperti itu harus ada alasan yang lebih akurat. Misalkan orang berkurban kalau kambing, kata dia apa? Berkurban dan memang oke lain sedekah. Diurang karena berkurban seringkali akan sedekah berbagi kepada orang lain. Akhirnya kalau mereka berkurban saya mau. Cara diberi tidak mau anak itu cara berkurban itu dikorban. Nah kan ini tidak mau nah. Jadi targetnya memberi. Jadi berkorban itu jangan ada target untuk memberi. Berkorban itu tadi menyelesaikan dalam permasalahan itu dia. Nah, jangan dulu bicara memberi. Nah, gitu. Nah. Dan kalaupun ada bahasa memberi kan tidak ada asnaf nah kurban mah. Bapak kosong bingung jadi panitia bagi. Tidak ada asnaf sampai mana berarti mau orang yang bagikan. Kemudian anak asnaf itu saya mustahil. Jadi entah bingung. Kumaha nih cara mengini berapa juga miskin yang wajib bawa KPI baru jangan mereka daripada dipijen awal dan pulang di jalan yang diratukan gitu kan. Nah itu jadi mubazir kan dibagikan itu adalah ziyadatul khair, menambah-nambah kebaikan dari perkara yang. Jadi lain menambah kebaikan tepat dari perkara yang baik, lain menambah kebaikan yang tidak dari perkara yang baik. Dari perkara yang baik lalu berbuat lebih baik lagi itu berarti ziyadatul khair. Kan berkurban adalah perkara ibadah. Gitu. Untuk menambah kelebihan dari nilai berkurban, masa dipijet sih? Lalu dipijet bisa jadi elat artinya merusakkan nilai kurban. Akhirnya dibagikan, suka dibagikan, justru malah kekurangan kualitas berkurban menjadi tertutup gitu kan. Jadi sunnah anu tadi ditutupan karena wajib, justru malah sunnah nauget ditutup deh. Aku bahasa sedekah tadi, ya, bagi ke dagingnya. Atau nuhun dia sam korban. Ya tercena bapak dia satu mana tadi bawa itu bapak ganteng baik gitu nya gitu jadi mudah-mudahan sih kawin gitu tak namanya nggak dengeran gitu nya itu apa itu amin lah itu aku kawin itu bung ayam dari hati namanya siun nah itu jadi kadang-kadang orang gitu gak banyak. Ayo berkurban itu selalu targetnya teh. Boleh gak batur anu nenjona oge ukuran dibagikan. Kurang oge kadang-kadang berkurban targetnya teh dibagi lain mana. Orang kalau sudah paham semua apa sebetulnya kurban yang sesungguhnya, mau ribut soal daging mah, mau apa mana. Eta be kacang, eta be begeng, eta mah dilebur urang aya anu korban. Daripada dibagi-bagi daging memang begitu lah. Tulang awet, Pak. Cembungkan aja kalau masuk gantung mending kita orang bisa aja nih itu sebulan sekali cembungkan deh kita ya dikereng dulu di panci pak biasa masuk dulu gitu kan daripada daging saya bea nah itu jadi lamun ayat yang disebutkan kos itu beres lah warna kurban
Hanya target oge di dia kan nyaeta arbaatun. Aya perkara 4 anu perlu diperhatikan. Yang pertama, al-awla ini ulang buta matana. Si bete. Kemudian wal arja'ul baik, tidak boleh pincang kakinya. Sekalipun pincang teh lain istilah Pak, lain keur eta dibeli. Begitu arep dikurbankeun, jadi pencit. Misalkan kajiret tambang, potong tulangna eta teh sah. Itu. Jadi lain cacat lain. Cacat lain deui. Kan tadi mah sehat, tidak cacat, cukup 1 tahun. Itu kan syaratnya. Tapi kalau misalkan buta sebelum disembelih, colok patana teh atau pincang, kajirat sukuna, eta kan sebelum disembelih. Jadi ketika terjadi insiden yang membuat hewan tersebut cacat, itu tetap marana dosa. Makanya kamu enak dibawa ke lapangan pula gitu kan. Sholat Idul Fitri di lapangan, Idul Adha di lapangan. Udah dilatih, ya mana udah dilatih. Kusi ayam nulis dibungkut di lapangan kajirat. Tadi mah bercabut baca naon, bukan rupanya dilatih. Bikin panas, dia bikin tebet di lapangan. Mau apa? Potong ke suku potong. Ya. Jadi mereka korban batu desa. Gara-gara si khotib berarti khotib itu gitu kan ya. Itu jadi memang gitu Pak. Di orang kan memang di luar gitu. Khotib khutbah Idul Adha itu tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh menang jadi dosa lain. Khotib Idul Fitri silahkan. Pertama, khotib Idul Adha itu ada beberapa di antara jamaah yang masih menyempurnakan puasa Arafahnya. Lain puasa lain. Untuk puasa itu puasa tapi menyempurnakan. Ada yang belum makan untuk menyempurnakan. Karena tujuannya non. Eta puasa tadi disebut takjim karena arek udhiyah, arek menyembelih hewan. Gitu. Ya. Nah, ayat bubar Idul Adha makan atau minum. Lain batal. Dan itu puasa. Ternyata tadi sebut ternyata di puasa lain. Tapi ada yang menyempurnakan puasa yang 2 hari sebelum melaksanakan dia sampai bubar pelaksanaan sholat Idul Adha. Hiji, kaduana ada hewan yang akan segera disembelih. Ulah hilat teuing ku si eta hewan paburu stres. Paling tidak paling patah-patah apa ya? Paling ini mana? Cacat. Nah, itu tadi cacat kedua. Apakah tanah matana colok? Iya, itu di omi budak dicolok-colok itu. Terus budak ini colok budak. Ya. Atau pas saya biar saja kena tanduk gitu ini saja banyak. Nah, itu kalau sampai terjadi hal seperti tadi, maka hewan yang dikurbankan ini menjadi diragukan keabsahannya. Itu tanya. Namun hal-hal lain ketika menyembelih banyak. Jangan mendekatkan hewan yang lain ketika hewan yang satu sedang disembelih. Untung dipertontonkan. Ya. Gitu. Jadi sudah diletak di usianya. Waktu usia ini dari begitu nanti kira-kiranya. Bulan jauhkan Pak. Jangan sampai melihat yang kambing yang lain atau hewan yang lain. Jangan sampai melihat penyembelihan hewan yang lebih dulu. Kita anak adat, jadi orang buka peri kehewanan gitu Pak. Kemudian juga tidak boleh al-maradi itu sakit, ya, kambing nanti sakit. Yang terpenting benar, lain terpenting, yang sering kali dipertanyakan kalau jangannya kurus, tak kurus dia, mana kurus awak tak? Ayo kurus mah mau secara fisik kurus, tapi kurus dia targetnya sampaikan ke lamun dipotong tulangna sumsumna garing, eta kurus berarti. Eta berarti geus kelas mana udah kurus banget kan? Dipotong tulangna sumsumna geus garing berarti eta teu sah. Karena kurus nanti yang disampaikan kamu ngeringkan tulang sumsum. Gitu kan. Itu tidak sah kami. Jadi lu main mau ningali bekuru di peci di lapangan. Pulang lagi itu sah, atau dia mau diarang atau ada yang mau diarang gitu. Walaupun hanya cek bahasa orang dagingnya dengan sakulit bawang, kunci itu orang buktikan. Ya, cina tuh kabuan set, nah aku dari keset pamit apapun amat si cacat lu kalau itu lama yang ngolah, kira-kira dia semua tak, semua set. Kalau kira-kira dibacok, alusnya paling jadi keset yang garing, jujurnya tadi tuh. Jadi pokoknya tulang potongnya, tulang betina potongnya. Mesti bapak ragu-ragu dengan kondisi kami itu tadi. Lalu ternyata jadi kan dipotong. Sumsumna aya kene di jero tulang, alhamdulillah sah gitu Mas. Jadi itulah tradisi kurban di mana-mana ini. Bahkan diterawihkan selalu ditutup panitia.
ternyata menjadi masalah namun dibentuk panitia teh. Namun masalah apa? Dan kita masalah daging. Ya. Masalah daging dibentuk panitia teh. Itu dibentuk kita bukan mobil dilematis Pak, diantep salah, ya, diurus oleh oke jika orang berkepentingan karena daging padahal lain. Ya. Gitu. Bahkan kadang-kadang jadi karena panitia padahal kan membagikan daging itu saya asna saya mustahil. Karena panitia jadi karunya Pak. Pelanggan, kalau itu kira membagikan dagingnya. Gitu. Aja teman-teman. Ya, kita bukan boleh itu no, orang yang aja rumah orang korban pembeli bisa tuh yang bagi daging batu gitu. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang masih tidak kalah pentingnya adalah al-akikah. Akikah teh tadi itu ya akikah menurut bahasa teh yaitu nyukur rambut. Pada siapa? Pada anak yang baru dilahirkan dan dilakukan ketika usia 7 hari kelahiran. Nah, akikah ini boleh dilakukan bisa tinggi bayi anak anu dilahirkeun teh yaumal wiladati min sab'in walau mata. Jadi ketika dilahirkan belum sampai hari ke-7 walau mata sekalipun anak tersebut meninggal. Tenang Pak, karapoe kalima lahir aja maut tenang. Ya, tegurna juga 7 hari silakan diakikahkan. Ya, diakikahkan dan diberi nama. Walaupun barangkali mungkin ya tahlil segala namanya mungkin seperti itu, tapi di dalam selalu ayat kan gitu. Karena menjelma kalahir tilu betul sampai mau dilahirkan itu. Tapi yang pasti itu tuh nunggu tadinya kalau ada yang lahir belum sampai hari ke-7 sampai meninggal dunia, itu silakan diakikahkan dan diberi nama. Sehingga ketika dia sudah dimakamkan ada nama bahasanya almarhum Anu bin Anu. Istigharana gitu. Jadi akikah intinya mah adalah mencukur rambut. Di orang bahkan mencukur rambutnya bisa diciptakan seperti itu. Padahal ketika anak diakikahkan, potong rambutnya dan kemudian ditimbang gramnya berapa, kemudian digantikan dengan nilai emas. Misalkan anak orang dicukur di gram kan nanti Pak anu menang nyukur teh aya 2 gram gantikan dengan nilai emas 1 gram 500.000 berarti 2 gram teh 1 juta. Uangkan 1 juta. Sedekahkan untuk kesempurnaan nilai akikah tadi. Jadi akikah ibadah sunnah, tapi cari kesempurnaan dari akikah. Ya. Pertama, jangan cari yang asal akikah. Jadi di orang loba akikah masa ukur terselenggara, tapi target akikah yang sesungguhnya nggak sampai. Apalagi yang dikatakan berkahnya. Akikah jangan pakai tansik, jangan pakai juta setengah gampang. Akikah dagingnya disate, belum disate pada dagingnya gitu. Disemur di kuah supaya loba. Karena orang mau disate gali kan sate gali. Lalu 5 tusuk, bapak menurunkan kata tangga, kayak lu tuh kira-kira ya. Iya Pak, akikah saya anak saya 5 pingin terus ada kacangan, atau kan kayak lupa. Tapi lalu di kuah 2 potong, mangkoknya diisi cai kuah sama loba. Mau nganter, mau pertama mau era. Belum lagi akikah itu harus sampai target bisa diberikan kepada 40 fakir miskin. Gitu. Lalu ternyata 40 fakir miskin anggaplah dari 1 ekor kambing itu kita tidak merasa puas, tambahkan dengan yang lainnya. Sanggup lah